Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Permata, NIM 22233200052, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat kebaikan, nilai moral, dan budi pekerti. Jadi apa sih yang dimaksud dengan filsafat kebaikan? Filsafat kebaikan adalah bidang pemikiran manusia yang membahas tentang konsep kebaikan dan bagaimana cara mencapainya. Filsafat kebaikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, yang pertama, meningkatkan rendah hati. Karena filsafat dapat membantu kita memahami bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Yang kedua, membantu mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, dan membantu dalam memperbaiki konsep diri dan mencapai kehidupan yang baik. Materi kedua yaitu nilai moral. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan atau memotivator sikap dan perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Nilai moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Adapun tujuan dan fungsi moral yaitu, yang pertama, untuk menjamin terwujudnya hakikat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang ketiga, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dan penuh kebaikan, serta kebijakan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang berlandaskan moral. Dan yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menjalankan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal konflik batin, perasaan berdosa, ataupun kecewa. 3, yaitu budi pekerti. Secara etimologi, budi pekerti terdiri dari 2 unsur kata, yaitu budi dan pekerti. Budi dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran, budi, pengertian, pikiran, dan kecerdasan. Kata pekerti berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan, dan perilaku. Dengan demikian, budi pekerti berarti kesadaran yang ditampilkan oleh seorang dalam berperilaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989, budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Budi pekerti dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak, dalam kosakata Latin dikenal dengan istilah etika, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan etis. Selanjutnya yaitu tujuan budi pekerti dalam falsafah. Secara ringkasnya, tujuan budi pekerti dalam falsafah ialah untuk mengembangkan nilai, sikap, dan tingkah laku yang mencerminkan akhlak mulia, memupuk akhlak dan etika yang baik dalam diri individu, membentuk akhlak pelajar, dan mendorong individu bertindak berdasarkan motif dan kehendak yang berguna untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan orang lain. Jadi, kesimpulan dari ketiga materi yang saya jelaskan adalah filsafat kebaikan, nilai moral, dan budi pekerti merupakan konsep yang saling terkait dan penting dalam kehidupan manusia. Filsafat kebaikan mengajarkan tentang tindakan yang baik dan benar, sedangkan nilai moral dan budi pekerti membahas tentang nilai-nilai dasar perilaku manusia. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.